Wanupata Jataka. Pada suatu waktu, Guru Agung Buddha menetap di Sawati. Pada saat itu, datanglah seorang keturunan keluarga Sawati ke Jetawana. Sewaktu mendengarkan khotbah Guru Agung Buddha, ia menyadari bahwa nafsu keinginan merupakan sumber penderitaan. Jadi ia memutuskan untuk menjadi seorang samanera. Selama 5 tahun lamanya, ia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang biku. Ia mempelajari 2 rangkuman dan melatih diri dengan menggunakan metode Vipassana. Ia mendapatkan petunjuk dari Guru Agung Buddha mengenai objek meditasi yang sesuai untuknya. Ia pun masuk ke dalam hutan untuk melatih diri melewati musim hujan di hutan itu. Namun, setelah berupaya dalam latihan selama 3 bulan, ia tidak memperoleh kemajuan apapun. Keraguan menyerangnya. Guru Agung Buddha berkata ada 4 jenis manusia di dunia ini. Saya pasti jenis terendah dari semuanya. Tidak akan ada hasil yang dapat saya capai, baik tingkat kesucian jalan maupun buah dari Sotapanna dalam kelahiran ini. Apa gunanya saya tinggal di hutan? Saya akan kembali ke sisi guru untuk menyaksikan keagungan beliau dan mendengarkan dhammanya yang indah. Maka ia pun kembali ke Jetawana. Semua teman dan kerabatnya berkata, "Awuso, bukankah engkau telah mendapatkan objek pelatihan yang diberikan oleh Guru Agung Buddha dan telah pergi untuk berlatih dalam penyepian diri sebagai orang bijak? Sekarang engkau kembali untuk bergabung bersama para biku lainnya. Apakah engkau telah berhasil mencapai tingkat kesucian arahat dan tidak akan mengalami kelahiran kembali lagi?" Biku itu pun menjawab bahwa ia belum berhasil mencapai apapun, baik tingkat kesucian jalan maupun buah dari sotapannya. Ia merasa telah gagal. Jadi ia memutuskan untuk menyerah dan kembali lagi ke tempat itu, tempat di mana Guru Agung Buddha berada. Para biku pun kembali berkata, "Awuso, engkau telah melakukan kesalahan. Berputus asa di saat engkau telah bertekad untuk melaksanakan ajaran dari seorang Guru Agung Buddha." Demikianlah, para biku akhirnya membawa biku yang telah menyerah itu menemui Guru Agung Buddha untuk meminta petunjuknya. Saat Guru Agung Buddha mengetahui kedatangan mereka, beliau berkata, "Wahai biku, kalian membawa seorang biku yang datang bukan atas kehendaknya. Apa yang telah ia lakukan?" Para biku pun menjawab, "Bante, setelah bertekad melaksanakan ajaran kebenaran sejati, biku ini menyerah dalam upaya melatih diri hidup menyepi sebagai orang bijak.
dan telah kembali ke sini. Guru Agung Buddha kemudian bertanya kepada biku yang telah menyerah itu tentang kebenaran cerita para biku yang membawanya. Apakah benar sebagaimana yang mereka katakan, engkau menyerah berdaya upaya dalam pelatihanmu? Biku yang telah menyerah itu pun menjawab, hal itu memang benar adanya. Guru Agung Buddha kemudian bertanya kembali, bagaimana hal itu dapat terjadi? Setelah engkau bertekad melaksanakan ajaran ini, mengapa engkau tidak menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa engkau adalah orang dengan sedikit keinginan, penuh rasa puas, hidup dalam penyepian, dan penuh tekad, melainkan menjadi orang yang kurang berdaya upaya? Bukankah engkau begitu berani di kehidupan lampau? Bukankah berkat kegigihanmu, engkau seorang diri saat berada di padang pasir bersama para pengikut dan sapi-sapi dari 500 buah gerobak, berhasil mendapatkan air dan menerima sorakan kegembiraan? Bagaimana mungkin engkau menyerah sekarang? Ucapan Guru Agung Buddha menyentuh hati para biku yang hadir di sana. Mendengar perkataan itu, para biku bertanya pada Guru Agung Buddha, Bante, kami tahu jelas keputusasaan biku pada saat ini. Namun, kami tidak mengetahui bagaimana berkat kegigihan satu orang, para pengikut dan sapi-sapi mendapatkan air di padang pasir, dan akhirnya ia menerima sorakan kegembiraan. Hal ini hanya diketahui oleh Guru Agung Buddha yang Maha Tahu. Berkenanlah untuk menceritakan kejadian itu kepada kami. Guru Agung Buddha selanjutnya berkata, wahai biku, dengarkanlah. Mengetahui Guru Agung Buddha akan menceritakan kisah yang baru saja beliau ucapkan, para biku begitu bersemangat dan penuh perhatian. Setelah para biku telah siap, Guru Agung Buddha menyampaikan hal yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Suatu ketika di masa lampau, Brahmadatta terlahir sebagai seorang raja di Benares, negeri Kasi. Pada saat itu, Bodhisattva terlahir dalam sebuah keluarga saudagar. Setelah dewasa, ia selalu melakukan perjalanan untuk berdagang dengan 500 buah gerobaknya. Pada suatu kesempatan, Bodhisattva melakukan perjalanan untuk berdagang dengan membawa 500 buah gerobak dengan diiringi para pengikutnya. Bodhisattva saat itu tiba di sebuah padang pasir yang terbentang sepanjang 60 yojana atau sekitar 900 km. Pasirnya demikian halus sehingga saat digenggam mereka dapat melewati sela-sela jari yang paling rapat sekalipun. Sesaat setelah matahari terbit,
Bentangan pasir itu menjadi sepanas bara arang yang terbakar. Tidak ada seorang pun yang mampu berjalan melintasinya. Dengan demikian, gerobak-gerobak yang membawa kayu bakar, air, minyak, beras, dan sebagainya tidak dapat melintasi tempat itu dan hanya dapat menempuh perjalanan di kala malam hari saja. Pada saat fajar tiba, Bodhisattva bersama para pengikutnya menyusun gerobak-gerobak dengan membentuk formasi di sekeliling sebagai benteng, memasang tenda di atasnya. Setelah menikmati santapan pagi, mereka senantiasa duduk di bawah tenda sepanjang hari. Saat matahari terbenam, mereka menikmati santapan malam dan segera setelah permukaan pasirnya lebih dingin, mereka segera mempersiapkan gerobak dan bergerak melintasi padang pasir itu. Menempuh perjalanan di padang pasir seperti itu sama halnya dengan berlayar mengarungi laut. Pada saat itu perjalanannya dipandu oleh seorang pemandu gurun. Pemandu itu ikut mengiringi perjalanan Bodhisattva beserta para pengikutnya. Ia menunjukkan jalan dengan cara melihat posisi bintang. Dengan cara itulah mereka melintasi padang pasir tersebut. Saat perjalanan sudah berada sekitar 7 mil atau lebih dari padang pasir tersebut, Bodhisattva berpikir, malam ini kami akan keluar dari padang pasir ini. Jadi setelah selesai menikmati santapan malam, Bodhisattva memerintahkan para pengikutnya untuk membuang persediaan air dan kayu mereka, mempersiapkan gerobak dan segera memulai perjalanan. Di barisan gerobak terdepan, duduk seorang pemandu gurun. Ia melihat posisi bintang di langit dan memberikan petunjuk arah sesuai dengan pengamatannya. Akan tetapi, karena telah lama tidak tidur, pemandu itu kelelahan dan jatuh tertidur. Akibatnya, ia tidak mengetahui bahwa sapi-sapi telah berjalan memutar arah dan menapaki arah dari mana mereka datang. Sepanjang malam sapi-sapi itu berjalan. Saat fajar, pemandu itu terbangun dan mengamati posisi bintang di atas. Kemudian berteriak, "Putar arah gerobaknya! Putar arah gerobaknya!" Saat gerobak-gerobak diputar dan kembali berbaris, hari sudah pagi. Mengetahui jika mereka kembali pada tempat di mana mereka berkemah semalam, pengikut Bodhisattva pun berteriak, "Tidak ada air dan kayu lagi. Kita telah tersesat." Selesai berkata, mereka melepaskan sapi dari gerobak, menyusun gerobak dengan membentuk formasi, membentengi sekeliling, dan memasang tenda di atasnya. Kemudian dengan keputusasaan, mereka menghempaskan diri di bawah gerobak masing-masing. Melihat kejadian itu, Bodhisattva berpikir, jika ia menyerah saat ini, maka semua orang akan kehilangan nyawa. Bodhisattva pun berjalan ke sana kemari. Saat hari masih pagi dan permukaan pasir masih dingin,
Akhirnya Bodhisattva menemukan serumpun rumput kusa, di mana rumput itu hanya bisa tumbuh jika ada air di bawah permukaannya. Bodhisattva kemudian memerintahkan pengikutnya mengambil sekop dan menggali sebuah lubang di tempat itu. Setelah menggali hingga mencapai kedalaman 60 hasta, sekop berantuk dengan bebatuan. Para pengikut Bodhisattva kembali kehilangan harapan. Namun, Bodhisattva yang merasa yakin akan adanya aliran air di bawah bebatuan, turun masuk ke dalam lubang dan berdiri di atas bebatuan itu. Ia menunduk ke bawah, menempelkan telinganya ke bebatuan dan mendengarkan dengan teliti. Saat telinganya mendengar bunyi aliran air di bawah batu, Bodhisattva keluar dan berkata kepada pelayannya yang masih muda, "Anakku, jika engkau menyerah saat ini, kita semua akan kehilangan nyawa. Tunjukkan keyakinan dan keberanianmu. Turunlah ke dalam lubang dengan membawa palu besi besar ini dan hancurkan bebatuan itu." Karena patuh pada perintah tuannya, anak laki-laki itu berbulat tekad turun ke dasar sumur dan mulai menghancurkan bebatuan itu. Sementara yang lain telah patah semangat. Batu yang membendungi aliran air itu pun hancur dan jatuh ke dalam lubang. Air menyembur dari lubang itu hingga setinggi pohon lontar. Dengan begitu gembiranya, mereka pun minum dan membersihkan diri dengan mandi. Selanjutnya mereka membelah poros roda cadangan gerobak, menyiapkan kayu dan perlengkapan lain yang berlebih. Mereka menanak nasi dan menghabiskan makanan. Setelah semuanya kenyang, selanjutnya mereka memberi makan sapi-sapi. Dan begitu matahari terbenam, ketika pasir mulai dingin, mereka menancapkan bendera di salah satu sisi sumur dan melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di tempat tujuan, Bodhisattva dan para pengikutnya menukarkan barang-barang muatan mereka 2 hingga 4 kali lipat dengan harga semula. Dengan membawa hasil penukaran itu, mereka pulang ke rumah, tempat di mana mereka menghabiskan sisa hidup. Setelah meninggal, mereka terlahir kembali di alam yang sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Demikian juga dengan Bodhisattva. Setelah menghabiskan hidupnya dengan kemurahan hati dan perbuatan baik lainnya, ia terlahir kembali di alam sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Setelah menyampaikan kisah ini, Guru Agung Buddha yang Maha Tahu mengucapkan syair berikut ini. Tanpa mengenal lelah, semakin dalam mereka menggali di tempat berpasir, sekop demi sekop, sampai akhirnya air ditemukan. Semoga orang bijak tekun dalam berdaya upaya, tidak kehilangan semangat maupun merasa letih, hingga kedamaian ditemukan. Di akhir uraian ini, Guru Agung Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia. Pada akhir khotbah, biku yang putus asa itu mencapai tingkat kesucian tertinggi, arahat. Setelah menceritakan kedua kisah itu, Guru Agung Buddha menjelaskan pertautan keduanya dan memperkenalkan kisah kelahiran itu dengan mengucapkan, biku yang putus asa ini adalah pelayan muda di masa itu
yang dengan segala daya upaya menghancurkan batu dan mempersembahkan air kepada mereka. Para pengikut Buddha adalah anggota rombongan lainnya. Saudagar pemimpin mereka adalah Guru Agung Buddha sendiri.